Terima kasih Bu Ti. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa in asqal hadis kitabullah wa har hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di dalam Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhingga banyaknya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan. Sehingga sebagaimana biasa setiap pagi, setiap pada subuh, kita bisa hadir di Zoom ini dalam rangka membahas satu ayat demi satu ayat Al-Quran agar Al-Quran benar-benar menjadi petunjuk bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah agar kita istiqomah dalam mentadaburnya sebagai nikmat Allah yang selalu ditambah-tambahnya. Amin. Harapan kita semua. Pada kesempatan ini kita membahas surah Al-An'am ayat 71 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Rini Lestari. Alhamdulillah sudah kita mendapat penjelasan panjang lebar. Kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari surah Al-An'am ayat 71. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa la yarudduna wa nuraddu ala aqabina ba'da iz hadanallah wa nuraddu ala aqabina ba'da iz hadanallahu kallazistahwathul syaitanu fil ardi khairana lahu ashabu yad'unahu ilal hudatina qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Sadaqallahul azim. Qul anad'u min dunillah. Katakanlah, apakah kita akan menyeru selain daripada Allah? La yanfa'una wa la yadurruna, yaitu sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita, tidak pula dapat mendatangkan kemudaratan kepada kita. Wa nuraddu ala aqabina ba'da iz hadanallah, dan apakah kita akan kembali ke belakang sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita. Kallazistahwathul sayatinu fil ardi khairan, itu seperti orang yang disesatkan oleh syaitan di pesawangan yang menakutkan dalam keadaan bingung.
lahu aswaku ashabu yad'unahu ilal huda tidak. Ilal huda tidak. Artinya dia mempunyai kawan-kawan yang memanggil ke jalan yang lurus dengan mengatakan ikutilah kami. Katakanlah untuk jawab perkataan panggilan syaitan itu, qul inna hudallahi wal huda, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenar petunjuk. Wa umirna, ya, kami diperintahkan atau disuruhkan linuslima li rabbil alamin, ya, agar menyerahkan diri kepada Tuhan segala semesta alam. Ayat ini sangat banyak makna yang perlu kita perhatikan. Kita kembali pangkalan pertama, kul ad'una min dunillah. Katakanlah apakah kita akan menyeru selain Allah. Wa ma la yanfa'una wa la yaduruna, yang tidak mendatangkan manfaat, tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita. Maka surah itu dijelaskan dalam surah Al-Ibrahim. Ayat ini dalam Al-Ibrahim ayat 37 mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwil ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Katakan di situ Allah berdoa, dan doa di situ dikatakan Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Kemudian ya Rabbana liyuqimus shalah, ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yazkurun. Maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan, dan mudah-mudahan mereka bersyukur. Itulah doa Nabi Ibrahim kepada keturunannya agar menjadi manusia yang bersyukur. Tapi perlu itu dia dengan kelimpahan rezeki itu agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 37 Allah menerangkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yahdillahu famalahu min mudil alaihissallahu bi'azizin zintiqam. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun dapat menyesatkan. Alaihissallahu bi'azizin zintiqam. Bukankah Allah maha perkasa lagi maha punya kekuasaan yang mengazab. Az-Zumar 37. Kemudian dijelaskan juga pada Al-Nahl ayat 37. Auzubillahi minasyaitonir rajim. In tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi may yudil wa ma lahum min nasirin. Jika kamu mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang disesatkan. Wa ma lahum min nasirin, bagi mereka sekali tidak mempunyai penolong. Jadi dimaksudkan ditujukan kepada Nabi Muhammad yang sangat mengharapkan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah menjawab yang mendapat petunjuk itu orang yang tidak disesatkan. Kalau orang sudah disesatkan maka dia tidak akan dapat petunjuk. Dalam surah Al-Ghafir ayat 16 Allah berfirman, yaumahum barizun la tahfa 'alallahi minhum syai' lamanil mulkal yaum lillahil wahidul qahar. Itu dikatakan yaumahum barizun, yaitu ketika mereka keluar dari kubur.
La yahfa 'alallah minhum syai'un. Tiada satu pun keadaan mereka yang tersembunyi dari bagi Allah. Kemudian lamanil mulkal yaum. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Hal ini maksudnya itu adalah kejadian pada hari kiamat nanti. Allah bertanya, kerajaan ini punya siapa? Jawab, tentu tidak punya siapa-siapa kecuali lillahil wahidul qahar, yaitulah kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Dalam surah Al-Furqan ayat 26 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-mulku yauma izil al-mulku yauma izil haqqu lirrahman wa kana yauman alal kafirin. Di situ dikata kerajaan yang hak pada ada hari ini adalah kepunyaan ya Tuhan yang Maha Pemurah. Dan pada hari ini suatu hari penuh kesukaran bagi orang-orang kafir. Jadi pada hari itu, maksudnya hari kiamat itu hari yang sangat menyulitkan bagi orang-orang yang kafir, tentu sebaliknya bagi orang-orang yang beriman. Dalam surah Ghafir ayat 32 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumatanada. Ya wahai kaumku, wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadap kamu akan siksaan hari ini. Hari panggil memanggil. Nah, itulah keadaan yang terjadi pada hari kiamat. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana keadaan hari kiamat itu? Itu dijelaskan dalam beberapa surah, di antaranya surah Shad ayat 15. Itu wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Tidaklah mereka yang tunggu melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang. Jadi hari kiamat itu dimulai dengan satu teriakan saja, tidak ada yang berselang, artinya semuanya akan tumbang, gitu. Semuanya akan hancur. Kemudian dijelaskan lagi dalam surah An-Naziat ayat 6 dan 7, yaitu yauma tarjupur rajifah tatba'uha radifah. Sesungguhnya kamu akan digangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam dengan tiupan yang kedua. Kemudian dalam surah An-Naml ayat 87 Allah berfirman, wa yauma yunfahu fisuri papazi amam pis samawati wal ardi wa mampil samawati wa mampil ar illa man Allah wa kullun atauhu dakhirin. Itu dikatakan, dan ingatlah ketika hari ditiupkan sangkakala, maka terkejutlah segala apa yang di langit dan di bumi semuanya kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka akan datang menghadapnya dengan merendahkan Allah. Kemudian dalam surah Haji ayat 1 dan 2 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati sayun azim. Wahai manusia, takutlah kepada Tuhanmu, bertakwalah kepada Tuhanmu. Inzal zalatas saati sayun azim, sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu ada salah sesuatu yang sangat dahsyat. Al-Haji ayat 2. Ayat 1, maaf. Ayat 2-nya, yauma tarawunaha tazhalu kullu diatim amma arda'at wa tada'u kullu zatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi sadid. Di situ dikatakan pada hari
Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu. Maka lalailah semua wanita yang menyusui anaknya yang disusuinya. Kemudian gugurlah kandungan wanita yang hamil dan manusia terlihat seperti orang mabuk padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. Surah Ibrahim Allah menjelaskan kepada kita, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawatu wa barazu lillahil wahidul qahar, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian pula langit diganti dengan langit yang lain, maka mereka semua di padang mahsyar dikumpulkan menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Jadi pada hari itu bumi sudah berganti, langit sudah berganti, namanya padang mahsyar yang sangat luas, suatu dataran yang sangat luas, maka mereka menghadap Allah pada waktu itu. Kemudian dalam Taurat Toha Allah berfirman, la taro fiha iwajan wala amta. Tidak ada sedikit pun kamu melihat pada tempat yang rendah, tempat yang tinggi. Nanti alat menjelaskan bahwa bumi pada waktu betul-betul sangat rata, sangat datar. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Kemudian Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 60 sampai 64, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yasin 60, Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai bani Adam supaya kalian tidak menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Wa ani'buduni haza siratum mustaqim. Hendaklah kamu menyembahku karena inilah jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Mengapa kamu tidak memikirkannya? Hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahanam yang dulu diancamkan dengannya. Islauhal yauma bima kuntum takburun. Maka masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kalian dahulu mengingkarinya. Jadi maka salah satu rukun iman itu adalah percaya kepada hari akhir. Nah, bagi yang mengingkarnya akan dimasukkan ke dalam neraka karena keimanannya batal. Kemudian dalam surah Az-Zariyat Jasiyah ayat 28 Allah berfirman, wa tara kullu ummatin jasiyah kullu ummatin tud'a ila kitabihal yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari itu kamu lihat setiap umat itu berlutut, ya. Kemudian tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Maka pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang dahulu telah kamu kerjakan. Kemudian dalam surah An-Naba ayat 78 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiri ya laitani kuntu turaba. Itu dikatakan bahwa sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu hai orang kafir, siksaan itu sangat dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, maka orang kafir itu berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu kami menjadi tanah. Itulah penyesalan daripada orang-orang kafir terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Ini menjadi pelajaran kalau kita lihat ayat demi ayat itu berkenaan dengan tentang kiamat.
dengan mempelajari itu, memahami itu bahwa siksaan itu semakin dekat. Kemudian kalimat itu digunakan kalimat qarib, itu artinya kalimat bentuk superlatif. Superlatif itu sangat dekat. Sangat dekat itu sulit kita menghitungnya, lebih dekat dari urat leher kalian. Itu dia maksudkan di situ. Oleh karena itu, maka kita siap-siapkanlah diri kita untuk mengisi amalan catatan amalan-amalan kita yang paling baik, yang membuat kita jadi beruntung. Maka hapuslah amalan-amalan yang membuat merugikan kita dengan memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Demikian agar kita akan kita dapat menjadi orang yang beruntung. Alhamdulillah, mohon maaf karena kekurangan kita sebagai seorang pelajar, maka atas kekurangan kami mohon dimaafkan. Kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.